Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak sekalian. Pada hari ini di masa pandemik kita belajar mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang kita bahas bersama yaitu tentang kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Kemarin kita juga sudah belajar tentang kegiatan ekonomi di dataran rendah ya, di mana lingkungan alam dan sumber daya alam merupakan faktor utama yang membedakan kegiatan ekonomi antar wilayah ya. Nah, kegiatan ekonomi di dataran rendah tentu berbeda dengan di dataran tinggi ya. Nah, di dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi atau pengendapan material ya yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Nah, aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan ya. Di kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan dapat dilakukan secara individu atau sendiri ataupun berkelompok atau rame-rame ya mengerjakannya ya. Nah, anak sekalian, interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragam mata pencarian masyarakat Indonesia ya. Perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam ya yang terdapat di sekitarnya ya. Nah, anak sekalian, kita lihat inilah kegiatan salah satu contoh ya, gambar yang kita lihat ini salah satu contoh kegiatan eh, petani ya yang memanfaatkan lahan subur di dataran tinggi untuk apa? Untuk bercocok tanaman teh biasanya ya. Nah, nanti sebentar lagi akan ada juga contoh-contoh lainnya ya. Nah, di sini petani memanfaatkan lahan subur ya pada dataran tinggi yang tadi Bapak sampaikan ya, seperti bercocok tanam teh ya. Ada juga yang buah-buahan ya. Nah, ini dan berbagai macam sayuran ya. Nah, pada gambar yang kalian lihat sini ya, ini kita lihat petani yang pertama ini ya. Ini adalah melakukan pemanenan teh ya, tanaman teh. Yang kedua yaitu ya jenis buahan stroberi ya. Dan yang ketiga, nah, ini sayuran berupa apa? Ya, berupa tanaman kol. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi selain yang tadi juga ada yang lainnya, ya. Nah, apa saja itu? Yaitu perkebunan. Nah, kondisi fisik dataran tinggi yang berhawa sejuk dan letaknya yang relatif tinggi, yaitu lebih dari 600 meter di atas permukaan laut, ya, itu cocok untuk usaha perkebunan teh, kina, cengkih, kopi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, yang lain ada apa? Ada hortikultura. Apa itu? Yaitu sistem pertanian yang dilakukan dengan cara memperbanyak jenis-jenis tanaman yang ditanam pada lahan pertanian. Nah, dengan cara ini ya hasil panen akan meningkat. Kegagalan panen dapat diperkecil ya dan lahan tetap hijau ditumbuhi tanaman. Nah, yang ketiga apa? Yaitu kehutanan. Nah, ini kegiatan ekonomi masyarakat dataran tinggi yang terakhir adalah kehutanan, yaitu hutan akan tumbuh baik di dataran tinggi. Jadi sangat cocok ya. Nah, di Indonesia hutan masih banyak tumbuh di mana? Di Sumatera, ya, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan sebagian kecil Jawa. Ya. Nah,
Perekonomian penduduk Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, itu masih tergantung dari hasil hutan. Ya. Yang keempat, di mana di dataran tinggi yang berhawa sejuk dan dingin juga cocok untuk usaha peternakan. Nah, jadi selain bertani juga cocok untuk peternakan. Nah, jenis hewan yang diternakan atau dikembangbiakan adalah hewan yang mempunyai bulu tebal, ya, sehingga dapat mengatasi udara dingin, ya. Nah, sekalian, sekali lagi, kalau ini dianggap beberapa penjelasan Pak Guru tadi ya penting, silahkan kalian catat ya. Nah, inilah sedikit materi tentang kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi ya. Mudah-mudahan ini sangat jelas bagi kalian dalam rangka menambah ilmu pengetahuan ya. Baik, anak sekalian, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.